Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ahmad Jailani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat presentasi pada kali ini. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu berkenan untuk bisa mendengarkan saya berbicara di sini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Nur Aisyah. Nomor pokok mahasiswa saya 1124B 0103. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya dari kelas 24C. Pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah atau suatu waktu atau jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih, atau yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Jadi penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah biasanya selama 1 tahun atau lebih, atau memiliki rencana untuk menetap selama 1 tahun atau lebih di wilayah tersebut. Dalam konteks Indonesia, penduduk mencakup negara warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Lanjut, ada dinamika kependudukan. Di sini penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan yang terdiri atas demografi atau studi kependudukan. Fokus perhatian demografi adalah perubahan besar komposisi dan distribusi penduduk. Sering pula demografi didefinisikan sebagai suatu studi kuantitatif dari 5 proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilisasi sosial. Kelima proses ini terjadi secara terus-menerus, serta menentukan besar komposisi dan distribusi penduduk yang bersangkutan. Perubahan-perubahan mengenai kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dipelajari dalam dinamika kependudukan. Studi kependudukan mempelajari sejarah penduduk, teori-teori mengenai penduduk lain, bijaksana, dan kependudukan. Jadi di sini dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Perubahan ini mempengaruhi jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk dalam suatu wilayah. Yang selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Biasanya terjadi seiring dengan industrialisasi dan perkembangan sosial ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses ini ditandai dengan penurunan angka kematian terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penurunan angka kesuburan yang pada akhirnya menyebabkan kelambatan pertumbuhan populasi. Jadi, transisi demografi adalah pertumbuhan dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah dalam suatu populasi. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, pendidikan, terutama bagi perempuan, dan perubahan sosial ekonomi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, fertilitas atau kelahiran, yang kedua, mortalitas atau kematian, dan yang ketiga, migrasi. Fertilitas khususnya, angka kelahiran memiliki pengaruh besar terhadap jumlah penduduk, sementara mortalitas dan migrasi juga berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan penduduk. Jadi laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian, tingkat kelahiran kasar, dan tingkat kematian kasar. Masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Dengan demikian, ada 4 kemungkinan dan 2 variabel ini, yaitu
Satu, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian tinggi. Yang kedua, tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Yang ketiga, tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian rendah. Yang keempat, kelahiran rendah dan tingkat kematian tinggi. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan keempatnya merupakan kombinasi yang paling membahayakan. Baik, yang selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga tidak luput dari masalah kependudukan. Secara garis besar, masalah-masalah pokok di bidang kependudukan yang dihadapi di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Yang kedua, penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, struktur umur muda. Yang keempat, kualitas penduduk yang masih harus ditingkatkan. Jadi masalah kependudukan di Indonesia adalah kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah penduduk yang tinggi, jumlah penduduk yang besar, hingga persebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, masalah seperti rendahnya taraf pendidikan, kesehatan, dan peningkatan angka pengangguran juga turut mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang selanjutnya ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Saya hanya menemukan data tahun 2010 sampai 2020. Di sini ada Bandar Lampung, kepadatan penduduknya 6.361 jiwa per kilometer. Dan pertumbuhan penduduknya 31,7%. Di Batam, ada kepadatan penduduknya sekitar 1.246 jiwa per kilometer, dan pertumbuhan penduduknya 26,7%. Di Depok, ada 10.267 jiwa per kilometer, pertumbuhan penduduknya 18,3%. Di Jakarta Pusat, kepadatan penduduknya sekitar 20,177 jiwa per kilometer dan pertumbuhan penduduknya sekitar 17%. Di Medan ada sekitar kepadatan penduduknya 9.190 jiwa per kilometer dan pertumbuhan penduduknya 16,1% dan lain sebagainya. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk peningkatan kesabaran dan partisipasi dalam keluarga berencana atau KB, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi. Selain itu, transmigrasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup juga dapat menjadi solusi penting. Yang selanjutnya ada pengertian keluarga berencana atau KB. KB atau keluarga berencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak agar dapat mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. KB juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. KB juga adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan pencegahan keluarga. Baik, yang selanjutnya di sini ada pengertian keluarga berencana. KB atau keluarga berencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak agar dapat mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. KB juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia. Jadi, keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan agar dapat mencapai hal tersebut. Maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah
ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita, atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi dan berkembang di dalam rahim. Kontrasepsi dapat bersifat reversibel atau permanen. Kontrasepsi dan reversibel adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk kembali memiliki anak. Metode kontrasepsi permanen atau yang kita sebut sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan karena melibatkan tindakan operasi. Metode kontrasepsi juga dapat digolongkan berdasarkan cara kerjanya, yaitu metode barier atau penghalang. Contohnya kondom yang menghalangi sperma, metode hormonal seperti konsumsi pil, dan metode kontrasepsi alami yang tidak menggunakan alat-alat bantu maupun hormonal, namun berdasarkan fisiologi seorang wanita dengan tujuan untuk mencegah fertilisasi atau pembuahan. Terus faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektivitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Selain hal tersebut, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas biaya serta peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut. Faktor lainnya adalah frekuensi melalui hubungan seksual. Yang selanjutnya ada sejarah keluarga berencana atau KB. Program keluarga berencana atau KB di Indonesia dimulai sejak tahun 1950-an. Diprakarsai oleh para ahli kandungan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Pada tahun 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI didirikan sebagai organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Pemerintah kemudian berbentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1969 dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 1970 yang kemudian menjadi lembaga pemerintah non-departemen. Jadi di sini ada sejarah KB di Indonesia. Gerakan keluarga berencana atau KB yang kita kenal sebagai ini dipelopori oleh beberapa tokoh baik dalam maupun luar negeri. Pada awal abad ke-19 di Inggris, upaya KB mulai timbul atas prakarsa sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Gerakan keluarga berencana atau KB yang kita kenal sekarang dipelopori oleh beberapa tokoh, baik dalam maupun luar negeri. Pada awal abad ke-19 di Inggris, upaya KB mulai timbul atas prakarsa sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Di sini ada Maria Stopes 1880 sampai 1950 menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan kaum buruh di Inggris. Di Amerika Serikat dikenal Margaret Sanger 1883 sampai 1996 dalam program birth control-nya yang merupakan pelopor kelompok keluarga berencana modern. Pada 1917 didirikan National Birth Control League dan pada November 1921 diadakan Konferensi Nasional Amerika tentang Pengontrolan Kehamilan dengan Margaret Sanger sebagai ketuanya. Pada 1925 ia mengorganisasikan konferensi internasional di New York yang menghasilkan pembentukan International Federation
of Birthday Control League. Selanjutnya, pada 1927, Margaret Sanger menyelenggarakan konferensi populasi dunia di Jenewa yang melahirkan International Women for Scientific Study on Population dan International Medical Group for the Investigation of Contraception. Pada 1948, Margaret Sanger ikut mempelopori pembentukan Komite Internasional Keluarga Berencana yang dalam konferensi di New Delhi pada 1952. Di sini ada tujuan keluarga berencana atau KB. Tujuan keluarga berencana atau KB secara umum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terutama bagi ibu dan anak, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk sesuai dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS. Lebih spesifik, tujuan KB meliputi mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memberikan perempuan kendali atas keputusan reproduksinya. Jadi tujuan program KB itu, tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperboleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan menurut Alex Inschel dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi juga membutuhkan suatu yang mampu mengembangkan sarana dan berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki kesanggupan untuk merencanakan dan percaya bahwa manusia dapat mengubah alam, baik bukan sebaliknya. Baik, di sini ada manfaat keluarga berencana atau KB. Ini manfaatnya sangat luas, mencakup peningkatan kesehatan keluarga terutama ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. KB juga membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, KB juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengejar pendidikan dan karir. Dan dampak program KB juga ada penurunan angka kematian ibu dan anak, ada penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, ada peningkatan kesejahteraan keluarga, ada peningkatan derajat kesehatan, ada peningkatan mutu dan layanan KBKR, ada peningkatan sistem pengolahan dan kapasitas SDM, ada pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah berjalan lancar, perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang mendirikan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Di sini ada kapan program keluarga berencana atau KB dilakukan, yaitu waktu tepat untuk mulai KB bergantung pada jenis metode KB yang digunakan dan kondisi individu. Untuk pil KB disarankan untuk memulai konsumsi saat menstruasi untuk memastikan tidak sedang hamil. Untuk suntik KB, menyuntikan pertama kali sebaiknya dilakukan saat hari ke-1 hingga ke-5 menstruasi agar langsung efektif. Setelah melahirkan, beberapa metode KB dapat digunakan mulai dari 3-4 minggu setelah melahirkan. Sementara metode lain disarankan setelah 6 minggu. Baik, di sini ada jenis-jenis keluarga berencana atau KB. Jenis-jenis KB dapat dikategorikan menjadi kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, implan, dan cincin vagina. Kontrasepsi mekanis atau barier seperti kondom, diafragma. IUD, metode alami, pengamatan siklus suhu basal dan sterilisasi.
seperti tubertomi dan vasektomi. Terus ada kontrasepsi hormonal bekerja dengan hormon progestin atau kombinasi progestin dan estrogen. Kontrasepsi mekanis atau barier mencegah sperma memasuki rahim. Dan IUD atau KB spiral ditempatkan di dalam rahim. Metode alami melibatkan pengamatan siklus menstruasi dan suhu tubuh. Sterilisasi adalah metode permanen dengan operasi. Yang selanjutnya ada sasaran program keluarga berencana atau KB. Sasaran utama program KB adalah pasangan usia subur atau PUS, yaitu pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 sampai 49 tahun. Sasaran tidak langsungnya adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB, serta pembuat kebijakan kependudukan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Jadi sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2024 sampai 2009 sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% per tahun. Yang kedua, menurunnya angka kelahiran total atau TFR menjadi sekitar 2,2 per perempuan. Yang ketiga, menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi menjadi 6%. Yang keempat, meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Yang kelima, meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Yang keenam, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Yang ketujuh, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera satu yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Yang kesembilan, meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB nasional. Yang selanjutnya ada ruang lingkup program keluarga berencana atau KB. Ruang lingkup KB mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan kelahiran, kesehatan reproduksi, hingga ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Program KB bertujuan untuk membantu pasangan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ruang lingkup KB secara umum adalah yang pertama, keluarga berencana, yang kedua, kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, yang keempat, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, yang kelima, keserasian kebijakan kependudukan, yang keenam, pengelolaan SDM aparatur, yang ketujuh, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan, yang kedelapan, peningkatan pengawasan dan akuntabilisasi aparatur negara. Baik, yang selanjutnya ada strategi pendekatan dalam hal pelayanan kontrasepsi. Diambil kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, perluasan jangkauan pelayanan kontrasepsi dengan cara menyediakan sarana yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan merata. Yang kedua, pembinaan mutu pelayanan kontrasepsi dan pengayoman medis. Yang ketiga, pelembagaan pelayanan kontrasepsi mandiri oleh masyarakat dan pelembagaan keluarga secara sejahtera. Jadi dalam hal strategi pelayanan kontrasepsi dibantu pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola pelayanan kontrasepsi rasional sebagai pola pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat berdasarkan kurun reproduksi sehat. Yang kedua, pada usia di bawah 20 tahun dianjurkan menunda kehamilan dengan menggunakan pil KB, AKDR, kontrasepsi suntik, susu, kondom atau intrapagina. Pada usia 20-30 tahun dianjurkan untuk menjarangkan kehamilan. Cara kontrasepsi yang dianjurkan adalah AKDR, implan,
kontrasepsi suntik, pil mini, pil KB, kondom, atau intrapagina. Sesudah usia 30 tahun atau pada fase mengakhiri kesuburan, dianjurkan memakai kontrasepsi mantap, AKDR, implan, kontrasepsi suntik, pil KB, kondom, atau intrapagina. Yang ketiga, menyediakan sarana dan alat kontrasepsi yang bermutu dalam jumlah yang cukup merata. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan kontrasepsi. Yang kelima, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi maupun dalam mengelola pelayanan kontrasepsi. Baik, yang selanjutnya ada data prevalensi jenis-jenis keluarga berencana atau KB. Yang pertama ada suntik KB yang digunakan sekitar 56,57%. Yang kedua ada susu KB atau implan yang digunakan 7,27%. Yang ketiga ada pil KB 19,20%. Kondom atau intrapag 1,25%. Tradisional ada 2,39%, MOW atau MOP sekitar 4,74%. Terus selanjutnya ada IUD atau AKDR yaitu sekitar 8,57%. Di sini ada angka keberhasilan program KB secara nasional peserta KB CPR modern menurut provinsi hasil SDKI 2007. Ada Bengkulu sekitar 70,4% yang berhasil, di Sulut ada 66,7%, di Lampung ada 66,0%, di Bali ada 65,4%, di Kalimantan Tengah ada 55,2%, Baik, di sini ada jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional. Ini data tahun 2007. Di Bengkulu ada sekitar 70,4%, di Sulut ada 66,7%, di Lampung ada 66,0%, di Bali ada 65,4%, di Kalimantan Tengah ada 65,2%, di Bangka Belitung ada 64,7%, di Kalimantan Selatan ada 63,2%, di Sumatera Selatan ada 62,5%, di Jambi ada 62,5%, di Jatim ada 62,3%, di Kalbar ada 61,2%, di Jabar ada 60,3%, di Jateng ada 60,0%, di Sulteng ada 59,8%, di Gorontalo ada sekitar 58,8%, di DKI Jakarta ada 56,4%, di Banten ada 55,4%, di Kaltim ada sekitar 55,4%, di Yogyakarta sekitar 54,8%, dan seterusnya. Itu data-data yang berwarna merah di bawah rata-rata nasional dan yang biru di atas rata-rata nasional. Baik, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari program keluarga berencana atau KB dan kaitannya dengan kependudukan adalah KB efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan membatasi angka kelahiran dan mengatur jala kelahiran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.